Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali melanjutkan dars menggunakan kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qadrin Nada. Yang di pertemuan yang lewat telah kita selesaikan pembahasan tentang penasab pada fi'il mudhari. Sekarang kita akan masuk pada bab baru di halaman 79, poin yang ketiga. Pasal baru yang di poin ketiga, yaitu jazmul fi'li al-mudhari'i. Jazmnya fi'il mudhari. Ibnu Hisham mengatakan, Ibnu Hisham mengatakan, fa'in saqatatil fa'u ba'da talabi wa qusida al-jaza'u juzima. Apabila fa' sababiyah saqatat gugur atau tidak ada. Ba'da talabi, setelah talab, wa qusida al-jaza'u, dan fi'il mudhari tersebut qusida dimaksudkan al-jaza'u sebagai balasan, yaitu jaza' talab, juzima, maka fi'il mudhari tersebut dijazam. Nahwu semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau atlu. Qul katakanlah, ta'alau, kemarilah, atlu aku akan bacakan. Maka pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 151 ini, maka kalimatnya merupakan kalimat tolab. Didahului oleh fi'il amar qul. Kemudian setelahnya itu ada fi'il mudhari, yaitu ini didahului oleh qul, kemudian setelahnya ada fi'il amar ta'alau. Jadi yang jadi fokus perhatian kita adalah ta'alau atlu. Maka ada ta'alau di sini, ta'alau ini merupakan fi'il amar. Kemudian setelahnya itu ada fi'il mudhari jazam, yaitu kata atlu. Kenapa di sini fi'il mudhari'nya jazam, yaitu atlu? Karena yang pertama adalah konteksnya adalah konteks tolak. Ada amar di sini. Ta'alau kemarilah, atlu aku akan bacakan. Kemudian yang kedua adalah kata atlunya di sini sebagai jawab tolak. Dia sebagai akibat ataupun sebagai akibat ataupun hasil ketika terpenuhi syarat ta'alau, kemarilah jika kalian kemari, atlu aku akan bacakan kepada kalian. Maka atlunya di sini dia sebagai jaza. Dan di sini dia tidak didahului oleh fa jazaiyah. Didahului oleh fa jazaiyah. Maka oleh karena itulah fi'il mudhari atlu di sini dia madzum. Wa syartul jazmi ba'dan nahyi, dan syarat menjazam fi'il mudhari yang terletak setelah nahi, larangan, adalah sihhatu hululi inla mahallahu. Adalah kata inla bisa kita gantikan sebagai ganti dari nahi tersebut. Atau bahasanya kita balik, la nahiyahnya bisa kita ganti dengan kata inla. Jika tidak. Semisal dalam kalimat, la tadenu minal asadi taslam. La janganlah tadenu minal asad, engkau mendekati singa itu. Janganlah engkau mendekati singa itu, taslam, maka engkau akan selamat. Maka di sini kalimatnya adalah tolab, namun dalam bentuk nahi, didahului oleh la nahiyah. Kemudian kata tadenu di sini dia fi'il mudhari madzum karena adanya la nahiyah. Kemudian yang jadi fokus perhatian kita di sini adalah kata taslam. Kata taslam di sini dia merupakan fi'il mudhari madzum. Karena dia didahului oleh tolab, yaitu la tadenu, tolabnya dalam bentuk nahi. Kemudian la-nya di sini bisa kita gantikan dengan inla.
Nah, jika tidak, nah, maka kalimatnya nanti akan menjadi in la tadnu minal asad, jika kamu tidak mendekati singa itu, taslam, maka kamu akan selamat. Maka karena terpenuhi syarat, konteksnya adalah konteks tolab, kemudian juga tidak ada fa jazaiyah, kemudian di sini la nahiyahnya bisa digantikan dengan inla, dan kalimatnya masih semakna, kalimatnya maknanya tidak rusak. Nah, secara logika berbahasa, maka kata taslam di sini dia merupakan fi'il mudhari yang majzum. Bikhilafi ini berbeda dengan seandainya kata taslamnya ini kita ganti dengan ya'kuluka. Kita ganti dengan ya'kuluka. Maka kalimatnya menjadi lain. Arti kalimatnya menjadi lain. La tadnu minal asadi ya'kuluka. Maka kalimatnya nanti menjadi berarti janganlah engkau mendekati singa itu, ya'kuluka, dia bisa memakanmu. Dia bisa memakanmu. Kenapa kita baca ya'kuluka, tidak kita baca ya'kulka, tidak kita jazmkan kata ya'kulunya menjadi ya'kul? Ya, karena secara makna, kalau kita bilang la tadnu minal asadi ya'kuluka, maka la-nya di sini pada la tadnu itu tidak bisa digantikan dengan inla. Apabila kita gantikan dengan inla, maka kalimatnya akan menjadi rusak secara makna. Harusnya artinya janganlah engkau mendekati singa itu, dia bisa memakanmu. Kalimatnya nanti akan menjadi in la tadnu minal asad, jika engkau tidak mendekati singa itu, ya'kuluka, dia akan memakanmu. Ini tentunya bukan itu yang dimaksudkan, bukan makna itu yang dimaksudkan. Maka untuk kalimat yang didahului oleh nahi, maka perlu juga kita melihat secara makna. Apabila secara makna dia adalah bisa digantikan dengan inla, maka dia merupakan kasus penjazam fi'il mudhari. Namun apabila tidak bisa digantikan oleh inla, maka fi'il mudhari yang ada di situ tidak terjazmkan. Bagi fataliman rahimani wa rahimakumullah, maka itu adalah pembahasan tentang penjazam fi'il mudhari yang pertama, yaitu sighah thalab dengan berbagai macam bentuknya, apakah itu amr ataukah itu nahi. Sekarang kita akan baca penjelasan dari pensyarah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, pensyarah mengatakan, lamma farragal musannifu rahimahullahu minal kalami ala nasbil mudhari'i, ketika musannif yaitu Ibnu Hisham farraga telah menyelesaikan minal kalam, pembicaraan, ala nasbil mudhari'i, pembicaraan tentang nasab pada fi'il mudhari', syara'a fi al-kalami ala jazmihi, maka beliau syara'a, mulai membicarakan ala jazmihi, tentang jazm pada fi'il mudhari'. Wal jazimu nau'ani, dan penjazam fi'il mudhari' itu ada dua jenis. Awalan, yang pertama adalah jazimun li fi'lin wahidin, penjazam untuk satu fi'il mudhari'. Sanian, yang kedua adalah jazimun li fi'laini, penjazam untuk dua fi'il mudhari'. Kemudian yang dibahas adalah tentang penjazam satu fi'il mudhari' dulu. Fal jazimu li fi'lin wahidin khamsatun. Adapun penjazam untuk satu fi'il mudhari' itu ada 5. Al-awwalu, yang pertama adalah at-talabu, tolab. Maka apabila ada sebuah kalimat, yang kalimat tersebut adalah kalimat yang mengandung tolab, mengandung makna tolab, boleh jadi amr, perintah, boleh jadi nahi, ataupun yang lain. Kemudian setelahnya itu ada fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' tersebut itu merupakan jawab dari tolab. Jawab dari tolab,
maka fi'il mudhari tersebut terjazmkan karena didahului oleh tolab tersebut. Jadi di sini sama sekali tidak ada alat penjazm. Tidak ada lam, lama, ataupun alat penjazm yang lainnya yang kita kenal. Namun fi'il mudhari tersebut terjazmkan karena sighahnya adalah sighah tolab. Didahului oleh sighah tolab. Dan fi'il mudhari'nya di situ adalah sebagai jawab tolab. Maka dia majzum karena dia sebagai jawab tolab. Wadzalika, dan hal tersebut adalah bi an yataqaddama 'alal mudhari'i amrun au nahyun au istifhamun au ghairuha min anwa'it thalabi al mutaqaddimati. Hal tersebut adalah di mana an yataqaddama 'alal mudhari'i, mendahului fi'il mudhari' tersebut amrun, amr, au nahyun atau nahi, au istifhamun atau istifham, atau yang lainnya min anwa'it thalabi al mutaqaddimati, dari jenis-jenis tolab yang telah lewat pembahasannya. Maka seperti yang tadi kita gambarkan, ini kalimatnya diawali oleh tolab. Tolabnya terserah mau bentuk apa, apakah bentuk amr, fi'il amr, atau bentuknya nahi dengan fi'il nahi, ataukah bentuknya istifham ataupun yang lain. Kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, dan fi'il mudhari'nya ini merupakan jawab tolab atau jaza atau akibat. Kalau tolab terpenuhi, maka fi'il mudhari'nya jadi majzum. Ya, kita baca bi an yataqaddama 'alal mudhari'i, dibaca yataqaddama karena di sini mansub didahului oleh kata an. Kemudian kita baca amrun. Yataqaddama 'alal mudhari'i amrun. Amrun marfu' sebagai fa'il dari yataqaddama. Adapun nahyun, kemudian istifhamun, kemudian ghairuha, semuanya marfu' karena diatofkan ke kata amrun. Baik. Kemudian penulis menyampaikan penjelasannya. Pensyarah menyampaikan tambahan penjelasan. Wa yatajarradu al-mudhari'u minal fa'i. Kemudian fi'il mudhari' tersebut yatajarrad, tidak mengandung atau terbebas dari al-fa', fa' jazaiyah. Wa yuqsadu bihi al-jaza'u. Dan fi'il mudhari'nya tersebut diniatkan sebagai jawab tolab, sebagai jaza, sebagai balasan, sebagai akibat, sebagai hasil apabila tolabnya itu terpenuhi. Bimakna, maksudnya adalah anna hadzal mudhari'a, fi'il mudhari' tersebut merupakan mutasabbibun, merupakan akibat, wa natijun, dan hasil an dzalika thalabi, dari tolab tersebut. Sehingga kalau mau kita perinci, kita buat lebih bagus, poin per poin, maka kita bisa simpulkan bahwasanya fasyurutu arba'atun, maka syaratnya ada 4. Al-awwalu, yang pertama adalah an yataqaddama lafdzun dalun ala thalabi. Syarat yang pertama adalah fi'il mudhari'nya didahului oleh lafadz yang menunjukkan atas tolab. Entah itu bentuknya amr, nahi, ataupun yang lain. Asani, syarat yang kedua adalah an yaqa'a ba'dahu mudhari'un mujarradun minal fa'i. Setelah tolab tersebut ada fi'il mudhari' yang mujarrad minal fa', yang terbebas ataupun yang tidak mengandung fa' jazaiyah. Kemudian asadis, yang ketiga adalah an yuqsada al-jaza'u. Fi'il mudhari' tersebut yuqsada, diniatkan atau dimaksudkan sebagai al-jaza'u, sebagai jaza, sebagai akibat, sebagai hasil, ataupun sebagai jawab tolak apabila tolak terpenuhi. Ar-rabi'u, kemudian syarat yang keempat, in kana tolabu bi ghairin nahyi, apabila tolabnya tersebut bukan nahi, tolabnya itu tidak berupa larangan. Kal amri, contohnya adalah semisal berupa perintah, bukan larangan, itu berupa perintah. Fasyartuhu, maka syaratnya adalah sihatul makna,
biwad'i in. Ini bukan inna tapi in. Biwad'i in asyartiyati wa fi'lin mafhumin minasiyaqi maudhi'at thalabi. Maka syaratnya adalah sihatul makna, maknanya itu masih sah, masih sempurna, tidak rusak. Biwad'i in asyartiyah, kalau kita letakkan in syartiyah dan sebuah fiil yang ini bisa kita pahami dari konteks kalimat tersebut, maudhi'at thalabi sebagai ganti dari tolab tersebut. Bahasa mudahnya, syaratnya adalah tolab tersebut, lafadz yang menunjukkan tolab tersebut atau amar tersebut kita bisa ganti dengan in dan fiil. Nah, kita bisa ganti dengan in dan fiil. Terus fiilnya ini mau kita pakai fiil apa? Maka jawabannya adalah tergantung konteks kalimat. Ya, tergantung konteks kalimat. Itu adalah syarat apabila tolabnya menggunakan tidak berupa nahi. Contohnya amar. Maka di sini syaratnya adalah tolabnya tersebut, contohnya amarnya tersebut bisa kita ganti dengan in dan fiil. Kemudian maknanya masih utuh dan juga maknanya masih logis secara bahasa. Dan maknanya masih sama sebagaimana makna kalimat sebelum kita ganti tolabnya tersebut dengan in dan fiil. Kemudian wa in kana talabu bin nahyi, apabila tolabnya itu adalah menggunakan nahi, menggunakan larangan, contohnya adalah menggunakan fiil nahi, fasyartuhu, maka syaratnya adalah an yastaqimal makna bihadfi la an-nahiyati wa wad'i in asyartiyati wa ba'daha la an-nafiyatu mahalla la an-nahiyati. Maka syaratnya adalah maknanya masih yastaqim. Nah, makna kalimat masih istiqomah, masih sempurna, masih secara logis berbahasa itu masih masuk. Nah, dengan kita hapus la nahiyahnya, kemudian kita letakkan in syartiyah, kemudian setelahnya ada la nafiyah sebagai ganti dari la nahiyah tersebut. Bahasa mudahnya. Maka syarat apabila tolabnya berupa nahi, syaratnya adalah la nahiyahnya itu bisa kita ganti dengan in la. Nah, la nahiyahnya kita bisa ganti dengan in syartiyah dan la nafiyah. Kemudian kalimatnya masih utuh dan juga kalimatnya tidak rusak maknanya. Nah, maka itu adalah syarat yang keempat. Nah, untuk yang keempat ini ada 2 poin. Kalau tolabnya bukan nahi, maka syaratnya adalah amarnya ataupun tolabnya tersebut itu bisa kita ganti dengan in dan fiil. Kemudian yang kedua, apabila tolabnya berupa nahi, maka la nahiyahnya di situ bisa kita ganti dengan in syartiyah dan la nafiyah. Dan kalimatnya masih utuh dan juga secara maknanya tidak rusak. Bagaimana contohnya? Misalnya dzalika, contoh hal tersebut adalah contoh untuk kasus yang pertama di mana tolabnya ini menggunakan selain nahi. Contohnya dalam kalimat amilin nasa bil husna ya'lafuka. Amilin nasa pergaulilah ya, orang lain bil husna dengan baik. Pergaulilah orang lain bil husna dengan baik, ya'lafuka, maka niscaya mereka akan akrab denganmu, mereka akan merasa nyaman denganmu. Maka di sini ada kalimat didahului oleh tolab. Tolabnya berupa amar, amil. Ya, amil ini fi'il amar. Kemudian kata an-nasa di sini mansub sebagai maf'ul bi dari kata amil. Kemudian bil husna ini adalah susunan jar majrur. Kemudian setelahnya itu ada fi'il mudhari majzum yaitu kata ya'lafu. Aslinya adalah ya'lafuna. Nah, aslinya adalah ya'lafuna.
Dia merupakan fi'il mudhari al-af'al al-khamsah. Cuma di sini dia terjazmkan karena adanya tolab yang mengawali kalimat. Maka di sini menjadi ya'lafu. Fal fi'lu ya'lafuka, maka fi'il ya'lafuka di sini majzumun, dia majzum. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, dan tanda jazmnya adalah menghapus nun. Ya tadi sebagaimana kita sampaikan aslinya adalah ya'lafuna. Li'annahu minal amthilati al-khamsati, karena dia termasuk dalam kategori al-amthilah al-khamsah. Waqad taqaddama alaihi tolabun, dan kata ya'lafuka di sini didahului oleh tolab, yaitu fi'il amr amil, wahwa al-amru amil, yaitu fi'il amr amil. Wal jazimu lahu huwa wuqu'uhu fi jawabit tolabi. Dan faktor yang menjazmkan fi'il mudhari ya'lafu adalah wuqu'uhu fi jawabit tolab. Karena dia di dalam kalimat tersebut terletak sebagai jawab tolab. Ya amilin nasa bil husna. Ya pergaulilah ya, orang lain dengan baik. Ya, kalau kamu pergauli mereka dengan baik, ya lafuka, maka mereka akan lembut kepadamu, mereka akan merasa nyaman, merasa akrab kepadamu. Maka ya lafuka di sini sebagai jawab tolab, sebagai akibat apabila tolab terpenuhi. Ya, maka sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh pensyarah di atas, untuk syarat yang keempat tadi, kalau dia tolabnya selain nahi, maka tolabnya ini bisa kita ganti dengan in dan fi'il. Coba kita praktekkan, coba kita terapkan pada contoh tadi, amilin nasa bil husna ya'lafuka. Maka di sini tolabnya berupa amr, yaitu amil, berupa amil. Coba kita ganti amil dengan in dan fi'il. Misalkan saya ganti dengan in tu'amil. Misalkan saya ganti dengan in syartiyah dan fi'il, maka menjadi in tu'amil. In tu'amilin nasa bil husna ya'lafuka. In jika tu'amil, engkau mempergauli, engkau bermuamalah an-nasa dengan orang lain bil husna, dengan baik, ya'lafuka, maka mereka akan akrab denganmu, mereka akan dekat denganmu, mereka akan nyaman denganmu. Secara makna ini tidak rusak maknanya. Maka amil di sini bisa kita ganti dengan in dan fi'il. Nah, fi'ilnya apa? Mau kita takdirkan apa? Ini tergantung konteks kalimat. Misalkan di sini saya takdirkan misalkan in tu'amil. Jika kamu mempergauli orang lain dengan baik, ya lakukan, maka mereka akan akrab, nyaman denganmu. Maka terpenuhi syarat. Maka terpenuhi syarat, yaitu tolabnya di sini kita bisa ganti dengan in dan fi'il. Sehingga di sini kata ya lakukan jadi jazm. Kemudian ada footnote nomor 1 berkaitan tentang masalah ini. Di bawah pensyarah mengatakan, di footnote nomor 1 pensyarah mengatakan, hadza aisarul ara'i fil amilil ladzi jazima al-mudhari'a alladzi tajarrada minal fa'. Maka ini adalah pendapat yang paling mudah berkenaan tentang amil yang menjazmkan fi'il mudhari yang tidak mengandung fa' jazaiyah. Walinuhati kalamun tawilun fi dzalik. Dan ada pembicaraan yang cukup panjang berkenaan tentang hal tersebut, linuhati di kalangan para ulama nahwu. Mahalluhu al-kutubu al-mutawwalatu, namun tempat pembicaraannya adalah di kitab-kitab yang mutawalah, yang tebal-tebal, yang berpanjang lebar membahas masalah nahwu. Nah, tidak di sini pembahasannya. Namun di sini kita bahas pendapat yang paling mudah saja, bahwasanya amil dari penjazam fi'il mudhari tersebut adalah tadi tolabnya. Kemudian kembali ke atas, wa minhu qauluhu ta'ala, contoh yang lain diantaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ta'alau atslu, qul katakanlah, ta'alau, kemarilah atslu, aku akan bacakan. Maka atslu, kata atslu, dia merupakan mudhari'un majzumun. Dia merupakan fi'il mudhari' majzum. Aslinya adalah atslu, diakhiri oleh waw.
Bihadfi harfil illati. Tanda jazmnya adalah dengan menghapus huruf illah, yaitu wahwa al-wawu, yaitu huruf waw. Ya, karena aslinya adalah atslu, ada wawunya. Kenapa di sini kita jazmkan liwuqu'ihi fi jawabit tolabi ta'alau? Karena dia terletak sebagai jawab tolab untuk fi'il amr ta'alau. Waqad qusida al-jaza'u. Dan fi'il mudhari tersebut dimaksudkan sebagai jaza ataupun jawab tolab. Idil makna, karena makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah ta'alau, kemarilah. Fa in ta'tu, jika kalian kemari, atlu alaikum, aku akan bacakan kepada kalian. Ya, maka atlu di sini dia merupakan akibat ataupun hasil kalau tolabnya terpenuhi. Kemari, ya, kalau kalian kemari, ya, saya akan bacakan. Fatilawatu, maka pembacaan, yaitu pada atslu, ya, musabbabatun, merupakan akibat, wa natijatun, dan hasil, an maji'ihim, kalau mereka datang, dari kedatangan mereka. Maka aku akan bacakan kalau kalian datang, itu maksudnya. Maka di sini kata atslu dia sebagai jaza, sebagai balasan atau sebagai jawab tolab apabila tolab itu terpenuhi. Kemudian berikutnya adalah contoh untuk kalimat yang didahului tolab namun tolabnya berupa nahi. Wa misalun nahi, contoh yang nahi. Semisal dalam kalimat la ta'jal fi umurik taslam. Janganlah engkau terburu-buru dalam urusanmu. Taslam, maka engkau akan selamat. Janganlah engkau terburu-buru dalam urusanmu, maka engkau akan selamat. Fal fi'lu taslam, maka fi'il taslam majzumun. Di sini dia merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kenapa demikian? Li wuqu'ihi fi jawabit tolabi. Karena dia berkedudukan sebagai jawab tolab. Tolabnya berupa apa? Wa huwa an-nahyu. Tolabnya berupa nahi. Wa yasihu an tado'a in qoblala. Dan bisa kita letakkan in sebelum la nafiyah, atau dalam bahasa mudahnya, dan la nahiyahnya di sini bisa kita ganti dengan in syartiyah dan la nafiyah. Tadi pada la ta'jal fi umurik taslam, maka la-nya di sini adalah la nahiyah. Untuk ngecek bahwasanya ini menjazmkan fi'il mudhari setelahnya ataukah tidak, maka kita cek dengan cara kita ganti la nahiyahnya dengan in syartiyah dan la nafiyah. Kita ganti dengan in la. Kalau setelah kita ganti dengan in la itu kalimatnya masih sama, makna kalimatnya masih sama, tidak berbeda, maka ini membuktikan bahwasanya tolabnya tersebut bisa menjazmkan fi'il mudhari'nya. Tapi kalau ternyata kalau diganti dengan inla itu makna kalimat menjadi berubah, menjadi berbeda, maka tolabnya tersebut tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, misalkan tadi la ta'jal fi umurik taslam. Coba kita ganti la-nya di sini dengan inla. Fatakulu, sehingga engkau katakan illa ta'jal fi umurik. Illa, ya, illa di sini asalnya dari in dan la. In la ta'jal. Maka di sini ada in, kemudian ada la nafi. Nah, ada nun sukun pada in, kemudian ada lam pada la nafi. Maka nun sukun ketemu lam, maka diidghamkan menjadi illa. Illa ta'jal fi umurik, apabila kamu tidak terburu-buru dalam urusanmu, taslam, maka kamu akan selamat. Maksudnya adalah in la ta'jal. Ya, illa tadi maksudnya adalah in la ta'jal, jika kamu tidak terburu-buru. Nah, ternyata di sini la nahinya tadi pada la ta'jal fi umurik taslam itu bisa diganti dengan in la, dan kalimatnya maknanya masih sama. Nah, maka terpenuhi syarat untuk menjazmkan fi'il mudhari taslamu menjadi taslam. Fa in lam yataqaddam talabun bal taqaddama nafyun au khabarun musbatun lam yasihha jazmul mudhari'i.
apabila tidak didahului oleh tolab. Apabila fi'il mudhari tersebut tidak didahului oleh tolab. Nah, akan tetapi malah didahului oleh nafi. Nah, bukan nahi ya, nafi. Nafi ini bukan tolab. Yang tolab itu nahi. Au khobarun musbatun. Atau khobar yang musbat, yang positif. Atau kalimat yang positif. Maka lam yasiha jazmul mudhari'i. Maka tidak boleh, tidak bisa kita jazmkan fi'il mudhari tersebut. Bal yajibu raf'uhu. Bahkan kita wajib untuk merofakkan fi'il mudhari tersebut. Contohnya misalkan di sini dalam kalimat ma ta'tina tuhadditsuna. Nah, tidaklah engkau datang sehingga engkau bisa bercakap-cakap dengan kami. Maka di sini kalimatnya didahului oleh nafi. Jadi kalimatnya masih kalimat sebab akibat. Tidaklah Anda datang sehingga Anda bisa ngobrol dengan kami. Ini kalimatnya sebab akibat. Tidaklah Anda datang. Nah, kalau Anda datang, Anda bisa ngobrol dengan kami. Nah, ini kalimatnya masih sebab akibat. Nah, cuma di sini kalimatnya tidak menggunakan tolab. Nah, tapi kalimatnya menggunakan nafi, huruf nafi ma. Maka dalam kondisi ini, meskipun kalimatnya menunjukkan sebab akibat, namun tidak dengan tolab, malah menggunakan huruf nafi, maka fi'il mudhari di situ tidak terjazmkan. Karena dia baru terjazmkan apabila sebab akibatnya ya, itu menggunakan tolab. Ima nafi, ima nahi, ima amr, ataupun yang lain. Kemudian contoh yang lain misalkan dalam kalimat anta ta'tina tuhadditsuna. Ya, engkau ta'tina datang kepada kami tuhadditsuna. Ya, sehingga kamu bisa ngobrol dengan kami. Ya, maka di sini kalimatnya masih sebab akibat, menunjukkan sebab akibat. Anda datang kepada kami, Anda mengunjungi kami, sehingga Anda bisa ngobrol dengan kami. Ini menunjukkan sebab akibat. Hanya saja di sini, sebab akibatnya didahului oleh kalimat yang positif. Nah, tidak mengandung makna tolab dan juga tidak mengandung makna nahi ataupun nafi. Anta ta'tina. Ini didahului oleh khobar musbat. Didahului kalimat yang positif. Nah, tidak mengandung makna tolab, perintah, permintaan, tuntutan, tidak pula mengandung makna nahi ataupun nafi, larangan ataupun peniadaan. Nah, maka meskipun di situ menunjukkan makna sebab akibat, namun fi'il mudhari'nya tidak terjazmkan. Karena tadi sebagaimana kita katakan, dia baru menjazmkan fi'il mudhari', yaitu ketika kalimatnya menunjukkan sebab akibat dan di situ menggunakan uslub tolak, ima amr, ima nahi dan seterusnya. Biraf'i tuhadditsuna, dengan kita rofakkan kata tuhadditsuna fil misalaini dalam dua contoh tadi, ya karena tidak terpenuhi syarat untuk menjazmkan fi'il mudhari. Fa in lam yuqsadil jaza'u wajaba ar-raf'u aidan. Apabila fi'il mudhari'nya tersebut tidak dimaksudkan sebagai jawab tolab, sebagai akibat dalam kalimat tersebut, maka kita juga wajib untuk merofakkan fi'il mudhari' tersebut. Tidak boleh kita jazmkan. Contohnya dalam kalimat i'tini birajulin yuhibbullaha wa rasulah. Ya, datangkan kepadaku seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka pada yuhibbullaha wa rasulah, kata yuhibbunya di sini dia fi'il mudhari'. Kemudian didahului oleh tolab, didahului oleh amr, i'tini. Hanya saja di sini dalam kalimat tersebut kata yuhibbu di sini tidak dimaksudkan sebagai akibat, sebagai jaza apabila terpenuhi syarat. Karena yuhibbullaha wa rasulah di sini menunjukkan naat ataupun sifat dari kata rojul. Datangkan kepadaku seorang laki-laki yang sifat dari laki-laki tersebut adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Maka yuhibbullaha wa rasulah di sini dia merupakan fi'il mudhari, tapi bukan berstatus ataupun berkedudukan sebagai jawab tolab atau sebagai jaza dari tolab apabila tolab terpenuhi. Bukan itu. Maka di sini meskipun dia didahului oleh tolab, dia tetap marfu. Yuhibbu.
Fala yajuzu jazmul mudhari'i yuhibbu. Maka tidak boleh kita menjazam fi'il mudhari' yuhibbu di sini. Kenapa? Li adami qasdil jazai. Karena kata yuhibbu di sini bukan dimaksudkan untuk jaza tolak. Tidak dimaksudkan untuk akibat. Li annal mahabbata laisat natijatan anil ityani bihi. Karena mahabbah, kecintaan yaitu yuhibbullah wa rasulah tadi, kalimat yuhibbullah wa rasulah tadi bukanlah natijah, bukanlah sebagai akibat, bukanlah sebagai hasil anil ityani bihi, dari didatangkannya laki-laki yang dimaksudkan dalam kalimat. Di bahasa lainnya, makna kalimat itu bukan datangkanlah kepadaku seorang laki-laki, apabila laki-laki itu datang maka dia mencintai Allah dan Rasulnya, bukan itu makna kalimat. Makna kalimatnya bukan itu. Makna kalimatnya adalah datangkanlah seorang laki-laki yang sifat laki-laki sifat dari laki-laki ini adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Itu makna kalimat. Bukan datangkanlah seorang laki-laki, apabila laki-laki itu datang maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan itu. Wa innama al-muradu hadhihi sifatuhu. Yang dimaksud dengan yuhibbullah wa rasulah tadi itu adalah sebagai sifat dari sang laki-laki, bukan akibat ataupun jaza apabila tolak terpenuhi. Wakada, dan begitu pula idlam tastaqimil makna inda ihlali in asyartiyati wala annafiyati ma'an mahalla la annahiyati. Begitu pula apabila lam yastaqimil makna, makna kalimat itu tidak menjadi istiqomah. Nah, begitu pula jika kalimatnya tidak lagi menjadi istiqomah, maksudnya adalah kalimatnya tidak lagi memiliki makna yang sama, maknanya bertahan. Ketika in syartiyah dan la nafiyah ma'an secara bersama-sama menggantikan kedudukan la nahiyah. Nah, jadi tadi kita bicarakan bahwasanya kalau tolaknya menggunakan nahi, maka syaratnya adalah la nahiyahnya di sini kita bisa gantikan dengan in syartiyah dan la nafiyah, dan makna kalimatnya masih istiqomah, masih sama dengan makna kalimat sebelum diganti dengan in syartiyah dan la nafiyah. Kalau diganti dengan in la malah makna kalimatnya berubah, maka ini menunjukkan bahwasanya ini nggak bisa menjazmkan fi'il mudhari dalam kalimat tersebut. Nah, itu yang dibicarakan di sini. Nah, apabila makna kalimat itu tidak lagi sama, kalau digantikan dengan in, kalau in dan la syartiyah ini menggantikan la nahiyah, maka ini tidak menjazmkan fi'il mudhari. Contohnya dalam kalimat lata denu minal asadi ya'kuluka. Lata denu minal asadi ya'kuluka. Makna kalimat adalah janganlah engkau mendekati singa itu karena dia bisa memakanmu. Janganlah engkau mendekati singa itu karena dia bisa memakanmu. Maka di sini kalimatnya didahului oleh nahi. Kemudian setelahnya itu adalah fi'il mudhari ya'kuluka. Nah, kenapa fi'il mudhari ya'kulu di sini tidak jazam? Alasannya adalah karena la nahinya di sini tidak bisa kita ganti dengan in la. Karena kalau kita ganti dengan in la, kalimatnya tidak lagi menjadi logis, atau makna kalimat tidak lagi sama dengan makna kalimat sebelumnya. Bi raf'i ya'kuluka, dengan kita rafa'kan kata ya'kuluka, wala yajuzu jazmuhu, dan tidak boleh kita jazmkan. Kenapa demikian? Its layasihu, karena kita tidak bisa karena tidak layasihu, karena tidak benar jika kita katakan in la tadnu minal asadi ya'kulka. Nah, jika kamu tidak mendekati singa itu, dia akan memakanmu. Nah, maka ini kalimatnya menjadi aneh. Jadi kalau la nahiyahnya kita ganti menjadi in dan la, makna kalimatnya menjadi aneh. Maka ini menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari'nya di situ itu tidak bisa dijazmkan. Jadi cara ngeceknya adalah kita ganti la nahiyahnya dengan in dan la. Kalau makna kalimatnya masih sama dan tidak rusak, maka berarti ini terpenuhi syarat untuk menjazmkan fi'il mudhari'nya. Namun kalau seandainya makna kalimatnya menjadi rusak secara logis, ataupun kalau dibandingkan dengan makna kalimat sebelumnya
ini berbeda maknanya, maka ini menunjukkan bahwasanya di situ dia tidak bisa menjazmkan fi'il mudhari. Wakada, dan begitu pula idalam yastaqim biwad'iin wa fi'lin mafhumin minasiyaki maudhi'at talabi. Begitu pula apabila kalimatnya tidak menjadi istiqomah, menjadi sama logis secara berbahasa. Kalau kita letakkan in dan juga fi'il yang bisa dipahami dari konteks kalimat, kita letakkan sebagai ganti dari lafadz yang menunjukkan tolab dalam kalimat. Ya, intinya tadi kita bicarakan bahwasanya kalau tolabnya itu selain menggunakan nahi, maka syaratnya adalah lafadz tolabnya kita bisa ganti dengan in syartiyah dan fi'il. Fi'ilnya apa? Nanti tergantung konteks kalimat. Kita menyesuaikan konteks kalimat. Nah, kalau tidak bisa diganti dengan in dan fi'il, maka ini menunjukkan bahwasanya dia tidak bisa menjazmkan fi'il mudhari. Contohnya dalam kalimat aina manziluka aqifu fi syari'. Aina manziluk? Di mana rumahmu? Aqifu fi syari', ya, saya akan tetap berdiri di jalan. Ya, aina manziluka? Di mana rumahmu? Saya akan berdiri di jalan. Bi raf'i aqifu, dengan kita rafa'kan kata aqifu. Wala yajuzu jazmuhu, dan tidak boleh kita jazm. Kenapa demikian? Its la yasihu, karena tidak benar an yuqala jika dikatakan masalan misalnya in tu'arrifni baitaka, jika kamu ngasih tahu rumahmu, akif fi syari, maka aku akan berdiri di jalan. Maka ini nggak bisa. Ini kalimatnya aneh. Wong maksud kalimat itu adalah aina manziluk, di mana rumahmu. Kalau kamu nggak mau tunjukkan rumahmu, akifu fi syari, maka saya akan tetap berdiri di jalan. Ini saya mau nganter kamu. Rumahmu mana? Saya mau nganter. Saya serius mau nganter. Kalau kamu nggak nunjukkan rumahmu, ya sudah, saya berdiri di jalan. Itu maksud kalimat. Maka maksud kalimat bukanlah jika engkau ngasih tahu rumahmu kepadaku, maka aku akan berdiri di jalan. Bukan itu maksudnya. Maka intinya di sini, tolabnya di sini tidak bisa digantikan oleh in dan fi'il. Karena dia tidak bisa digantikan oleh in dan fi'il, maka di sini meskipun ada fi'il mudhari, maka dia tidak menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Baik, ini adalah penjazm satu fi'il mudhari yang pertama, yaitu tolab. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila kita jumpai teks-teks kok di situ ada fi'il mudhari yang terjazmkan, namun sama sekali tidak ada alat penjazm fi'il mudhari yang kita ketahui, tidak ada lam, tidak ada lama, in syartiyah ataupun yang lainnya, kok dia jazm, maka pikiran kita akan terbetik dalam pikiran kita, oh mungkin yang menjazmkan di sini adalah tolab. Nah, tinggal kita cek saja, oh iya betul kalimatnya didahului oleh tolab dan terpenuhi syarat tolabnya. Di sini tolabnya menggunakan nahi. Kalau menggunakan nahi, maka syaratnya adalah nahinya bisa diganti dengan in dan la. Dan makna kalimatnya masih utuh dan tidak rusak. Kemudian kalau tolabnya tidak menggunakan nahi, menggunakan amar misalkan, maka amarnya di situ atau tolabnya di situ bisa kita ganti dengan in syartiyah dan fiilnya. Kemudian kalau diganti dengan in syartiyah dan fiilnya, makna kalimat masih sama, tidak berubah. Oh, berarti ini menjazmkan fiil mudhari setelahnya. Baik, ifatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Nah, ini merupakan faedah yang sangat penting juga bagi kita, karena seringnya kita mengetahui fiil itu jazm karena adanya alat penjazm semisal lam, lama, dan seterusnya. Nah, kita lupa bahwasanya ada alat penjazm yang lain, amil jazm yang lain, yaitu tolab. Ini sering kita lupakan. Sehingga ketika kita jumpai teks-teks Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang termasuk dalam konteks kita ini, kita lupa dan kita bingung, ini kenapa jazm? Nah, padahal di situ ada didahului oleh tolab, dan tolab itulah yang menjazmkan fiil mudhari tersebut. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran, keistiqomahan, dan juga kemudahan dalam memahami materi pelajaran dan juga apa yang disampaikan oleh pensyarah di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita manfaat dan menjadikan ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat,
bagi kita di dunia ataupun nanti kelak di hari akhirat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.